Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang isu-isu umum dalam psikoterapi dan psikoterapi psikodinamik. Boleh dimulai dari Kak Adisti Natania. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah psikoterapi berhasil. Pada awalnya, di tahun 1900-an, bukti yang mendukung psikoterapi terdapat dalam bentuk anekdot atau kesaksian lainnya. Lalu pada tahun 1952, Hans Eysenck menyatakan bahwa psikoterapi tidak bermanfaat. Namun klaim Eysenck ini tersebut mengilhami ribuan studi empiris tentang hasil terapi. Lalu di tahun 1960 sampai 1970-an mulai banyak studi empiris tentang hasil terapi. Lalu pada akhir tahun 1970-an meta-analisis muncul. Selanjutnya, kepada siapa, kapan, dan bagaimana peneliti seharusnya bertanya, Hans Rupp, seorang peneliti psikoterapi legendaris dan perintis, mengidentifikasi 3 pihak yang memiliki andil dalam seberapa baik terapi bekerja dan yang mungkin memiliki pendapat berbeda tentang hasil terapi yang sukses. Dia dan rekan-rekannya menyebut teori mereka menjadi tripartit, yaitu 3 pihak antara lain klien, terapis, dan lingkungan. Lalu, efikasi dan efektivitas. Efikasi yaitu sejauh mana psikoterapi bekerja dalam studi penelitian terkontrol atau laboratorium. Sementara efektivitas yaitu sebaliknya, sejauh mana psikoterapi bekerja dengan klien di dunia nyata seperti klinik, praktik swasta, rumah sakit, ataupun pusat konseling yang mengacu pada keefektifannya. Lalu hasil studi efikasi dan efikasi. Efektivitas. Efikasi merupakan psikoterapi hasil dari efikasi yaitu psikoterapi tidak hanya bekerja, manfaatnya tampaknya bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama seperti melebihi efek placebo dan mewakili perubahan signifikan secara klinis. Lalu efektivitas studinya tidak sesering studi efikasi, tapi telah dilakukan menghasilkan hasil yang positif yang serupa. Cara alternatif untuk mengukur hasil psikoterapi. Studi menggunakan teknologi pencitraan resonansi magnetik atau MRI dan tomografi emisi positron atau PET telah berulang kali menemukan bahwa terapi yang berhasil untuk gangguan tertentu menghasilkan perubahan yang dapat diandalkan dalam aktivitas dan struktur otak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ana. Terima kasih Kak Adisti. Saya akan melanjutkan. Jenis psikoterapi mana yang terbaik? Berdasarkan putusan burung dodo dan faktor umum, sebenarnya gagasan bahwa terapi yang berbeda mendapat manfaat dari mekanisme dasar. Next slide. Hubungan terapeutik ataupun aliansi, persepsi klien tentang hubungan ini adalah apa yang memfasilitasi perubahan yang positif. Boleh next slide, Kak? Apa jenis psikoterapi yang dipraktikkan psikoterapi klinis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama masa lalu dan masa kini, dan yang kedua masa depan. Untuk selanjutnya, Kak Rasya. Terima kasih Kak Ana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi mendefinisikan psikoterapi psikodinamik. Jadi, psikoanalisis istilah asli Freud diganti di berbagai titik dalam pengembangan teorinya dengan istilah-istilah seperti psikoterapi psikoanalitik, terapi neo-Freudian, dan psikoterapi psikodinamik yang masing-masing menghasilkan istilah yang lebih spesifik. Selanjutnya, untuk tujuan psikoterapi psikodinamik. Nah, psikoterapi psikodinamik dan fungsi psikologis lain bertujuan untuk melihat yang tidak diketahui oleh klien pada awal pengobatan. Nah, kata wawasan ini sebenarnya sering digunakan oleh terapis dan klien psikodinamik untuk merangkum fenomena ini guna melihat dan memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat menurut Barber dan Solomonov J. Selanjutnya ada mengakses alam bawah sadar. Nah, psikoterapi psikodinamik mendapatkan apresiasi atas proses bawah sadar klien mereka dalam berbagai cara. Nah, tentu saja metode ini cukup inferensial. Dalam bahasa yang lebih santai, psikoterapi psikodinamis mencoba untuk membaca klien mereka dengan berhipotesis tentang aktivitas bawah sadar mereka menggunakan proses diantaranya ada asosiasi bebas, yang mana teknik ini di mana psikoterapi psikodinamik hanya meminta klien untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka tanpa menyensor dirinya sendiri. Yang kedua ada sleep dari Freudian, di mana semua perilaku kita ini ditentukan bukan kesalahan acak, kecelakaan ataupun kesalahan lainnya.
tiga mimpi. Nah, proses ini disebutnya dream work, menggunakan simbol untuk mengapresiasikan keinginan yang dapat menyebabkan keinginan tidak sadar muncul dalam bentuk psikoterapi psikodinamik. Selanjutnya ada resistensi. Nah, ketika masalah tertentu muncul selama terapi, klien akan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin pergi ke sana. Nah, mereka mengekspresikan sikap keras kepada para terapis dengan berbagai cara. Beberapanya ada yang secara terang-terangan atau secara halus. Selanjutnya ada transferensi. Nah, ini adalah kecenderungan pasien untuk menggambarkan ikatan dengan terapis di mana mereka secara naluriah dan tidak masuk akal gitu ya mengantisipasi terapis untuk bertindak seperti tokoh penting dari masa lalu mereka. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan ini psikoterapi psikodinamik berpendapat bahwa kehidupan klien dapat dibuat lebih baik dengan memaparkan pada mekanisme perlindungan bawah sadar mereka dan membantu mereka menyadarinya menurut G.C. Perry tahun 2014. Nah, hal ini adalah sebuah kreativitas dalam caranya menangani konflik id atau superego dan telah mengembangkan seperangkat teknik yang disebut Freud dan cara pengikutnya sebagai mekanisme pertahanan. Yang pertama ada represi. Ini ketika ego dapat menekankan pengetahuan sadar tentang dorongan yang melingkupinya ketika id memiliki dorongan dan superego menolaknya. Selanjutnya ada proyeksi. Ketika superego menolak dorongan dari id, ego dapat memproyeksikan dorongan yang ditolak tersebut ke orang-orang terdekat. Selanjutnya bentuk reaksi di mana superego menolak dorongan dari id. Ego mungkin merespon dorongan id dengan bertindak sebaliknya. Selanjutnya ada peralihan. Ketika superego menolak dorongan dari id, ego dapat mengarahkan dorongan id ke arah sasaran lebih aman. Dan yang terakhir ada sublimasi, di mana ego dapat menghaluskan dorongan ketika superego menolaknya. Artinya, ia dapat mengarahkan kembali sehingga perilaku yang dihasilkan benar-benar membantu orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Indira. Oke, jadi yang terakhir itu ada tahapan psikoseksual atau implikasi klinis. Ada 3, yaitu tahapan oral, tahapan anal, dan tahapan palik. Tahapan oral itu anak mengalami sensasi yang menyenangkan melalui mulut. Kalau tahapan anal itu dengan bagaimana anak-anak pada saat diajarkan untuk membuang kotoran. Lalu yang falik ini saat anak-anak mulai mencari perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi di ketiga tahapan ini peran orang tua itu sangat amat mempengaruhi seperti apa kehidupan anak di dewasa nantinya. Lalu selanjutnya itu ada psikoterapi psikodinamik, ada berbagai macam bentuk, cuman di sini saya akan memperjelaskan tentang yang brief dan long term. Jadi perbedaan brief sama long term itu apa sih? Kalau brief itu membangun aliansi tetap terapi dengan cepat. Nah, kalau long term ini lebih bertahap. Dan brief ini fokus pada masalah yang didefinisikan secara spesifik oleh klien. Kalau dari long term ini nih berfokusnya ke banyak cabang dan beberapa hal lainnya. Lalu selanjutnya ada interpersonal terapi atau IPT. IPT ini kebanyakan menghandle klien yang berkaitan dengan interpersonal. Sebagai contoh, role transition, role disputes, interpersonal deficits, grief. Nah, dalam IPT ini ada 3 tahapan, yaitu adalah mengkategorisasi masalah, yang kedua itu berfokus pada emosi dan menginformasikan masalah secara general. Masalah ini yang 4 tadi, lalu kilas balik pada keberhasilan klien dalam rekognisi kapasitas klien. Lalu selanjutnya ada time limited dynamic psychotherapy. Time limited dynamic atau TLDP. TLDP ini adalah bentuk modern dari konsep klasik corrective emotional experience. Di terapi ini klien dipersilakan untuk bercerita seperti kepada orang terdekatnya. Cuman biasanya kalau orang terdekatnya mungkin kita nggak dapat balasan yang kita mau, mungkin kita diacuhin, dicuekin, nggak dipeduliin segala macam. Cuma dengan terapi ini kita nanti akan bakalan benar-benar didengarkan, lalu diberikan respon yang baik. Nah, lalu ada beberapa kategori TLDP, yaitu 1 sebagaimana seseorang berkelakuan di umum, lalu yang kedua ekspektasi tentang reaksi orang lain, lalu yang ketiga menelisik sikap terhadap suatu reaksi, dan yang terakhir adalah tindakan terhadap dirinya sendiri. Oke, baik. Sekian untuk presentasi kelompok 6 hari ini. Jika ada kurang, mohon maaf. Selamat